pembuat komitmen Bendungan SNVT Pembangunan Bendungan 2 BWSNT 2, Dirjen SDA Kementerian PUPR Yohanes Pabi ST.MSI saat dimintai keterangannya oleh tim media Warisan Budaya Nusantara di Kota Mbai 8 Agustus 2022, menguraikan sejumlah pemahaman tentang peran posisi pejabat pembuat komitmen dalam dinamika pengerjaan proyek Waduk Lambo di Kabupaten Nagekio, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya diberitakan, pengerjaan proyek Waduk Mbai Lambo sempat diblokir oleh masyarakat pemilik lahan akibat belum terselesaikannya urusan administrasi tanah mereka maupun masalah pembayaran yang menuai desakan di lapangan. Instansi yang menangani pembangunan Bendungan Mbai ini adalah dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Nah, di dalam pembagian tupoksi ini jabatan saya adalah pejabat pembuat komitmen bendungan. Karena kita ini bendungan di Nusa Tenggara Timur ini ada dua satuan kerja. Ada satuan kerja wilayah 1 itu meliputi timur dan Sumba, sedangkan kita di wilayah 2 meliputi wilayah Flores. Sesuai dengan pembagian tugas di dalam proyek ini, itu ada yang namanya pejabat pembuat komitmen pengadaan tanah. Pengadaan tanah itu oleh Pak Beni Malelak. Beliau bertugas untuk menyediakan tanah ini agar dapat dibangun bendungan. Sedangkan saya itu tupoksi saya adalah secara teknis yang mengendalikan proyek ini. Jadi dari tupoksi ini sudah jelas bahwa sebenarnya kalau saya itu hanya bekerja di tempat yang sudah disediakan tanahnya oleh pemerintah. Namun karena ini adalah proyek strategis nasional, ada instruksi Presiden tentang percepatan proyek strategis nasional. Ada 3 syarat yang setelah dipenuhi ini pelaksanaannya bisa dilaksanakan. Salah satunya itu penetapan lokasi oleh gubernur, kemudian izin konstruksi sudah ada izin lingkungan. Jadi itu semua kita sudah kantongi. Karena adanya percepatan sesuai instruksi Presiden ini, makanya kontrak pembangunan bendungan Mbai ini ditandatangani tahun kemarin di tahun 2021, tepatnya di tanggal 19 Agustus itu terkontrak. Dengan adanya kontrak tersebut, sesuai dengan peraturan Presiden itu memang saya diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Nah, karena ini berjalan secara paralel dengan pengadaan tanah, nah ini muncul ada banyak persoalan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan sendiri. Salah satunya itu proses pengadaan tanah yang belum tuntas. Nah, kita tahu memang sampai saat ini masih sekitar 14% yang dibayar. Nah, ini masih menyisakan sebagian besar. Nah, tentu ini juga menjadi kendala di saya di pelaksana fisik. Saya sebagai pejabat pembuat komitmen bendungan untuk terus berprogres. Nah, dengan adanya tuntutan ini mau tidak mau ya, saya sebagai pejabat pembuat komitmen, walaupun tupoksi saya itu akan hanya melaksanakan pembangunan fisik, tetapi tidak terhindarkan lagi saya harus mengkondisikan ini. Artinya saya harus berperan serta membantu teman-teman BPN, membantu teman-teman di pengadaan tanah, karena semua peristiwa ini sangat berkaitan. Semakin lama proses pengadaan tanah itu dilaksanakan tersendat-sendat, tentunya fisik saya juga akan tersendat-sendat juga. Karena sesuai kontrak multi years itu pembangunan bendungan Mbai ini akan berakhir di 2024. Ini tantangan juga karena dari sisi waktu ya, saya juga sudah banyak kehilangan waktu. Nah, tentunya ada upaya-upaya yang
saya harus lakukan, dan saya dan teman-teman harus lakukan, termasuk Pak Beni, termasuk pemerintah daerah, ini perlu lakukan segera mungkin menyelesaikan masalah ini. Karena dengan sisa waktu ini, ya saya harus dengan strategi khusus, apakah dengan itu percepatan apa, sehingga sesuai rencana 2024 itu kita harapkan ini bisa kelar. Dengan ini kita lihat durasi waktu 2024 ini sudah dekat sekali sebenarnya. Lalu dengan sampai hari ini ya, kira-kira sampai hari ini masih ada persoalan tarik ulur sampai per hari ini. Idealnya kita menerima fakta bahwa ada sidang sengketa menyangkut pengadaan tanah. Idealnya harapan ini baiknya habis di bulan berapa dalam tahun 2022 ini sebaiknya, sehingga masih ada ruang baik sampai 2024. Kalau kita mau anggap sudahlah biarkan permasalahan sampai bulan berapa kira-kira, sehingga ini bisa ada penyelesaian gitu. Memang kalau dari estimasi waktu itu, kalau menurut saya secepatnya lebih baik. Kalau bisa dalam waktu 1 bulan ini, kalau bisa masalah ini cepat clear. Nah, sehingga saya bisa melakukan reschedule percepatan ini. Nah, percepatan ini tentunya itu strateginya saya, bagaimana saya menyelesaikan ini. Entahkah saya mau tambah armada, waktu kerja itu secara teknis. Tetapi yang paling penting ini, ya saya sangat mengharapkan masalah ini bisa diselesaikan ya paling lambat di akhir Agustus ini semua kalau bisa clear. Nah, itu saya yakin lah dengan sumber daya ketersediaan, kemudian dari topografi yang ada ini, dengan dilakukan percepatan saya yakin itu bisa dikejar. Berarti masih ada ruang ya, sebenarnya penyelesaian sampai dengan Agustus September ini urusan tanah anggaplah kelar, tinggal pembayaran itu berarti dalam durasi sisa sampai 2024 masa kontrak bisa tereksekusi dengan baik progres pembangunannya. Ya, setelah saya melakukan identifikasi di lapangan, melihat kondisi-kondisi yang ada, saya yakinlah 2024 itu bisa kelar karena dari struktur geologinya ini tidak mengalami tidak perlu mengalami studi-studi yang terlalu berat, studi lanjutan yang berat, karena memang sudah cukup kokoh untuk standar bendungan. Kalau dengan pembayaran urusan masalah tanah ya sampai hari ini tahap 1 juga masih ada catatan yang belum terbayar misalnya. Tahap 2 juga gaduh lagi sampai 4 tahap ya kayaknya ya. Tidak menutup kemungkinan sampai dengan tahap 5, 6, 7 ya, tergantung ini sekarang kesiapan. Kesiapan validasi dari teman-teman BPN. Kita belum tahu ya apakah nanti ada proses konsinyasi atau tidak, nanti ini kita belum tahu karena ini harus segera diputuskan. Kalau memang dilakukan konsinyasi secepat mungkin lah biar masalah ini clear. Kalau memang sudah tidak bisa dimediasi lagi atau habis Agustus ini udah sebaiknya diselesaikan semua ya.